Halo, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini kita akan belajar satu topik tentang asking and giving indoor direction, atau bagaimana cara bertanya dan memberikan petunjuk arah untuk setting dalam ruangan atau dalam gedung. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, silahkan di-subscribe dulu channel ini, dan silahkan di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Baik, saya akan mulai dengan memberikan satu sampel dialog percakapan, bagaimana cara bertanya dan memberikan petunjuk arah di dalam satu gedung. Silakan diperhatikan ungkapan-ungkapan yang digunakan, termasuk juga cara pengucapan kata yang digunakan dalam dialog ini. Excuse me, I need to meet Mrs. Seres, the personnel manager. Yes, sir. Have you made any appointments, sir? Yes, I have. My name is Saiki Akulali from Raunoroso Japan Restaurant. Fine. Mrs. Sarah's room is on the 7th floor. You can take the lift over there. As you get out of the lift, turn left. Keep on that way until the end of the hall, then turn right. Go straight ahead until the end of the hall, then turn right again. Her room is the second door in your left side. Is that clear, sir? Wait a minute. So, from the elevator, turn left, turn right, and right again? That's right. Or you can ask our receptionist there if you need to be clearer. Okay, thank you very much. My pleasure, sir. Oke, ini contoh dialog yang bisa saya berikan. Sekarang kita coba mempelajari sejumlah kosakata yang mungkin kita perlukan pada saat kita menggunakan atau mempelajari topik ini. Yang pertama, sejumlah kosakata terkait ruangan dan fasilitas yang ada di dalam gedung perkantoran. Kita bisa belajar beberapa kosakata, misalnya floor plan. Floor plan itu denah ruang gedung. Floor plan. Floor, lantai. Jadi cara pengucapannya floor dengan O. Entrance, pintu masuk. Entrance. Exit, pintu keluar. Exit. Receptionist desk. Receptionist desk. Information center. Information center. Lobby atau kadang-kadang disebut juga lounge. Conference atau meeting room. Conference room atau meeting room, ruang pertemuan. Dan toilet, kadang-kadang disebut lavatory atau restroom. Artinya kita sebutnya toilet atau kamar kecil. Jadi perhatikan restroom, kamar kecil ya, bukan kamar istirahat. Kemudian ada juga storage. Ini berarti ruangan yang dipakai untuk gudang. Kemudian ada mechanic room, kitchen atau pantry. Ada print room atau copy room. Kemudian ada nursery room, tidak di semua kantor mungkin ada ini, ruang perawatan anak. Kemudian ada canteen atau cafeteria. Cafeteria. Cubicle or partition. Ini di dalam satu ruangan yang berisi beberapa orang staf, biasanya akan ada pemisah antara satu staf dengan staf lain, itu disebut cubicle, kotak-kotak atau partition, partisi ruang. Oke, kosakata selanjutnya elevator, elevator atau juga disebut lift, ya. Kemudian ada stairs, stairs, tangga. Jadi tangga untuk naik dari satu lantai ke lantai yang lain. Stairs.
Oke, selanjutnya kita coba pelajari kosakata tentang preposition atau kata depan yang biasa digunakan pada saat kita menunjukkan atau memberikan arah dalam ruangan. Yang pertama, in the room atau in the section. Jadi untuk menggunakan atau untuk menunjukkan ruang atau bagian, kita menggunakan preposisi in. Misalnya di lantai 3 kita bilangnya di ruangan keuangan kita bilangnya in the finance room atau in the finance section. Tapi kalau untuk menunjukkan lantai kita gunakan on. Jadi on the first floor, on the second floor. Jadi itu gunanya in sama on dibedakan. Kemudian next to atau beside artinya di sebelah. The blah 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 door atau the blah 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 room ini untuk menunjukkan ruangan keberapa, pintu keberapa, misalnya the first door, the second door atau the third room. Kemudian in front of atau across from, di depan atau berhadap-hadapan posisinya. Kemudian behind atau at the back of. Behind, at the back of, di belakang. Between, di antara. Between, ini di antara dua objek ya. Jadi posisinya di tengah kita gunakan between. Oke, kita coba pelajari ekspresi yang digunakan pada saat melakukan percakapan. Kita mulai dengan cara membuka atau meminta izinnya. Jadi sebagai tamu mungkin kita bisa mulai pertanyaan seperti ini. Excuse me, I need to meet Mrs. Jadi kita sebutkan dulu kita mau bertemu dengan siapa. Kemudian kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk menanyakan letak ruangan yang kita cari. Can you direct me to please? Jadi bisa kita minta ruangan yang mana. Bisa tolong tunjukkan ke arah ruang, gitu ya. Can you direct me to yang lain? How can I get to blah 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 room, please? How can I get to blah 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 room, please? May I know where Mr. Bill's room is? May I know where Mr. Bill's room is? Ya, ini contoh kalau mencari ruangan Mr. Bill. Where is the restroom, please? Atau yang sederhana kita bisa langsung tanya seperti ini. Kalau kita cari toilet, kita bisa langsung tanya, where is the restroom, please? Tetap sopan, kita pakai please di sini. Where is the restroom, please? Nah, untuk menjelaskan atau menunjukkan ruang atau arah tertentu, ini bisa kita gunakan beberapa ungkapan, misalnya, Mr. Bill's room is on the 7th floor. Mr. Bill's room is on the 7th floor. Jadi kita gunakan on untuk menunjukkan lantai. Kemudian, you can use the lift over there, sir. You can use the lift over there, ma'am. As you are out of the lift, turn left, turn right. Ini kita bisa gunakan turn left, turn right untuk petunjuk umum, belok kiri, belok kanan. Go straight ahead until you find. Go straight ahead until you find. Go through the door. Go through the room. Ini kalau kita mau menunjukkan arah yang akan dilewati. Kita gunakan go through. Jadi kita akan melewati pintu itu atau ruangan tertentu. Go through. Follow the aisle to follow the hall to aisle, gang atau lorong. Dalam gedung kita sebut aisle. You will find, you will see. Ya, kita gunakan seperti itu. Is that clear, sir? Is that clear, ma'am? Untuk mengecek apakah petunjuk kita sudah jelas. Kemudian kalau sudah jelas dan menutup percakapan, kita bisa gunakan ungkapan seperti ini. Yes, that's very clear. Thank you. That's very clear. Thank you. Oke,
Selanjutnya kita bisa lihat floor plan atau peta denah ruangan ini. Dialog yang kita gunakan di awal tadi yang sebagai sampel bisa kita lihat contoh memberi petunjuk arah seperti ini. As you go out of the elevator, begitu keluar dari elevator, turn left, belok kiri. Go straight ahead, jalan saja lurus until the end of the hall, sampai di ujung ruang. Turn right, belok kanan. Kemudian, go straight ahead atau keep on that way until the end of the hall. Turn right, sudah sampai ujung. Turn right, belok kanan. And then, the room is the second door. Kalau ada beberapa ruangan atau beberapa pintu bisa kita gunakan. The second door on the left side. Ya, the second door on the left side. Pintu pertama ada pintu ruang manajer IT, kemudian baru ruang personnel manager yang dicari. Jadi biar lebih jelas kita sebutkan the first door, the second door, sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, ini contoh cara memberikan petunjuk. Sekarang saya akan coba memberikan beberapa petunjuk untuk ruangan, ada 3. Silahkan Anda menebak kira-kira ruangan apa yang dimaksud. Oke, kita cek lagi petanya. Dengan posisi dari elevator ya, dengan posisi dari elevator atau dari tangga tempat tadi. As you get out of the elevator, turn right. Go straight ahead until the end of the hall. The room is the third door on the right. You can miss it. Oke, saya ulang. As you get out of the elevator, turn right. Keep on that way until the end of the hall. The room is the third door on your right. Baik, sekarang untuk yang nomor 2, masih dari posisi elevator tadi. As you get out of the elevator, turn right. Keep on that way, go straight ahead, and keep on that way until the end of the hall, turn left. Keep on that way, and then you will arrive at the end of the hall, and then turn left again. You will see toilet on your right, and the room is next to the toilet. The room is next to the toilet. The first door next to the toilet. Saya ulangi. As you get out of the elevator, turn right. Turn right. Keep on that way until the end of the hall. Turn left. Go straight ahead until the end of the hall again, and you will find toilets on your right. You turn left, and the room is the first door, the first room on your right side, next to the toilet. Oke, untuk ruangan yang ketiga, coba cek lagi, masih dari elevator. As you get out of the elevator, turn left. Keep on that way until the end of the hall, and then turn right. Go straight ahead until the end of the aisle. The room that you need is at the end of the hall, the last door in your left side. The last door in your left side. Bagaimana? Sudah bisa ditebak ruangannya? Oke, kita cek. Ruangan-ruangan tadi adalah yang pertama, ruangan Board of Directors. Yang kedua adalah ruangan Production Manager's Room. Dan yang ketiga adalah ruangan IT Center. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Enjoy learning with me. And don't forget to subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.